Cek 3, 2, 1. Assalamualaikum Mas Ojak. Waalaikumsalam. Ya Mas Ojak, makasih ya udah mau nemenin Billy di sini buat perkajian diskusi. Sama-sama. Oke, sebelumnya Billy itu pengen diskusi nih sama Ojak nih terkait sebuah studi kasus yaitu tentang PT Sanskara Karya Internasional, di mana ini boleh Billy jelasin backgroundnya adalah sebuah perusahaan publikasi yang belakangan ini mengalami pertumbuhan pesat dalam 3 tahun terakhir. Ya. Jadi perusahaan ini bergerak dalam pengembangan publikasi, baik itu artikel ilmiah maupun buku, yang sejauh ini digunakan oleh berbagai akademisi, baik di ruang lingkup nasional maupun internasional. Baik. Saat ini perusahaan PT Sanskara telah memperkerjakan 20 karyawan. 20 karyawan ini 20 karyawan tetap, dan lebih dari 200 orang sebagai editor dan reviewer di seluruh dunia. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, perusahaan itu mengalami beberapa masalah internal. Salah satunya itu termasuk tingkat turnover karyawan yang tinggi, terus kedisiplinan karyawan, dan menurunnya motivasi di berbagai divisi. Salah satu tantangannya bagi PT Sanskara Karya adalah menghadapi konflik internal antara tim pemasaran, tim operasional, dan kepala kantor. Jadi itu ada masalah juga di sebalik tingkat turnover yang tinggi, masalah kedisiplinan karyawan, turunnya motivasi, sama konflik internal antara divisi. Nah, ini balik lagi di tim operasional itu merasa tim pemasaran tidak melihat kapasitas kinerja tim operasional, sementara tim pemasaran merasa bahwa penjualan harus sesuai target, jadi nggak on point. Ya kan, jadi nggak menemu titik tengahnya, jadi sama-sama punya pandangannya, jadi nggak menyatu lah, berjalan sendirinya, beda arah. Dimana itu kan, kalau boleh menjelaskan, seharusnya sebagai perusahaan itu kan satu visi, satu jalan, semuanya harus kompak biar semuanya itu tertuju oleh satu arah, dan semua itu bisa berkolaborasi lah, bersinergi. Nah, ini dibalik ini semua permasalahan internal, Pak Yusuf adalah, kita menjelaskan lagi, dia itu let's just say Pak Yusuf ini orang penting lah di perusahaan ini. Dia tuh nyadar bahwa dia tuh butuh melakukan perubahan dalam hal gaya kepemimpinannya untuk mengatasi masalah-masalah ini. Nah, singkat cerita, Pak Yusuf mempertimbangkan untuk menerapkan model kepemimpinan yang lain untuk mentransformasikan agar semua ini benar lagi berjalan lagi dengan mulus. Jadi dia mencoba untuk melibatkan seluruh tim dalam proses pengambilan keputusan, dan dia juga dihadapkan pada pertanyaan tentang bagaimana menjaga semangat inovasi tetap hidup di tengah tekanan untuk memenuhi target penjualan jangka pendek. Nah, let's get into ya. Jadi kalau misalkan Billy boleh simpulin singkatnya, jadi PT Sanskara Karya Internasional ini mengalami satu masalah serius. Masalah serius ini kita bagi poin-poin. Yang pertama itu turnover karyawan tinggi. Turnover ini artinya adalah tingkat resignnya, turnover karyawan tinggi. Terus kedua, kedisiplinannya melemah. Terus ketiga, motivasinya menurun, dan konflik antar divisi itu makin terasa. Pak Yusuf sebagai pemimpin di sini merasa harus segera bertindak. Jadi yang pertama, pertanyaannya adalah untuk kita diskusi. Pak Yusuf sudah mempertimbangkan mengubah gaya kepemimpinannya, tapi semua ini dia memilih model transformasional lah, untuk menginspirasi dan menjaga agar partisipatif semua tim, untuk melibatkan semua tim. Nah, di balik ini semua, menurut lu Jak nih, menurut Anda, kira-kira yang terlintas di pikiran dalam kasus ini bagaimana sih tipe kepemimpinan yang cocok biar semua konflik internal antara tim divisi itu bisa diminimalisirkan? Menurut Ojak, kalau misalnya di posisi Pak Yusuf, sekiranya bagaimana model kepemimpinan, sekira-kira tuh maksudnya sebagai pemimpin harus melakukan apa? Kalau menurut saya, mungkin kalau saya sebagai Pak Yusuf, saya akan mencoba untuk
merembukan antar divisi, mungkin perwakilan dari antar divisi ya, untuk diajak berdiskusi seperti kayak mungkin forum itu atau meeting, technical meeting untuk mencari jalan tengah supaya permasalahan ini bisa segera diatasi dan segera fokus pada tujuan perusahaan. Itu yang sejauh ini yang tadi saya coba, yang menurut saya sejauh ini mungkin bisa diaplikasikan, diterapkan ya. Gitu. Oke. Jadi lebih dititikkan untuk masalah keterlibatan ya, agar satu arah. Ya, fokuskan supaya mereka fokus pada satu arah dan supaya mereka mau bekerja sama ya. Kayak gitu. Oke, jadi itu sekiranya kalau menurut Ojak sendiri, itulah model kepemimpinan yang harus diadaptasikan agar semuanya itu bisa satu arah. Betul. Ya, oke. Jadi model kepemimpinan ini, short story-nya itu termasuk ke dalam kategori model kepemimpinan namanya transformasional. Ya. Kalau diartikan, model kepemimpinan transformasional ini adalah diposisikan sebagai pemimpin bagaimana bisa mengubah suatu keadaan tim jadi mengarah yang lebih baik. Nah, itulah model kepemimpinan transformasional. Mungkin ini yang dimasuk oleh Mas Ojek tadi ya, supaya semuanya itu jadi satu tujuan dan everything runs fine again. Betul. Oke. Berarti ya sekarang yang kedua. Yang kedua itu permasalahannya Pak Yusuf menyadari bahwa melibatkan tim dalam keputusan penting itu bisa meningkatkan rasa memiliki. Di mana ketika rasa memiliki ini ada, tingkat turnover itu makin menurun karena dia itu merasa I'm partaking this role, saya memiliki peran ini dan saya merasa penting dibutuhkan dalam peran ini. Nah, maka dari itu Pak Yusuf itu mulai mengadakan rapat bulanan dan membentuk let's say kelompok kerja kecil lah di setiap divisi. Nah, pertanyaan ini menurut Mas Ojek sendiri, selain let's say tadi yang saya sebutin itu rapat bulanan, kira-kira ada nggak sih cara lain yang bisa bikin tim merasa lebih dilibatkan dalam keputusan? Caranya supaya bisa dilibatkan. Merasa terlibat lah, bahwa saya ini punya kepentingan, saya merasa penting dalam role ini, saya merasa terpanggil. Berarti saya sebagai pemimpin, saya harus bisa yang namanya kayak mingle. Apa sih mingle bahasanya? Harus bisa berbaur. Ya, berbaur. Saya membaur ke mungkin beberapa orang dari divisi-divisi itu supaya mereka merasa satu, keberadaan mereka itu dibutuhkan dan mereka punya role untuk menjalani bersama lah gitu. Kurang lebih itu sih yang saya ini. Kayak mingle ya, bahasa mingle. Mingle artinya berbaur ya. Berbaur itu kita artikan itu untuk menyatukan lah, yang menambah chemistry sehingga kita tuh merasa sesama tim kita tuh penting loh ada di sini. Betul. Dan kita tuh harus paham setiap anggota itu punya keunikannya masing-masing. Dan kita semakin kita berbaur, kita artinya kan kita saling mengenal bahwa si A begini, si B begitu, dan bagaimana kita bisa menyesuaikan agar semua ini bisa mereka tuh merasa special in their position dalam kapasitas mereka. Oke, jadi caranya tadi harus berbaur ya, untuk membangun ini ya. Oke, sekarang yang ketiga ini Mas Ojak nih, yang ketiga. Tapi ya Pak Yusuf beliau tahu bahwa motivasi itu harus dibangkitkan dari dalam. Jadi Pak Yusuf itu mulai menerapkan sistem penghargaan berbasis prestasi. Let's say program mentoring, penghargaan berbasis prestasi, dan membuka jalur promosi internal. Nah, ini yang saya maksudkan ini, itu Pak Yusuf itu kurang lebih tahu bahwa motivasi itu harus dibangkitkan dari dalam. Dibangkitkan dari dalam ini tuh maksudnya yang tadi saya bilang itu mungkin harus ada sistem penghargaan berbasis prestasi sehingga merasa bahwa kerja kerasnya ini ada loh timbal baliknya, ada loh rasanya, ada loh dihargain gitu loh. Terus yang kedua mungkin untuk lebihnya itu motivasi untuk dikembangkan, bisa kan orang itu
pengen ada yang namanya manusia itu kan selalu mencari growth, Ya. berkembangan. Mereka Betul. kalau misalnya ada merasa berkembang di situ, mereka artinya merasa ada kurang dan merasa ingin belajar lebih lagi. Mungkin itu harus diadakan program mentoring. Nah, itu mungkin salah satunya. Nah, ini kalau misalkan dari Billy sendiri, Ya. kalau misalkan Mas Ojak nih, kira-kira kerja di Sanskara, Ya. kira-kira Mas Ojak sendiri ini program motivasi, kira-kira program motivasi seperti apa sih yang bisa bikin Mas Ojak sendiri itu semangat untuk bertahan di PT ini, perusahaan ini? Kira-kira program motivasi seperti apa yang bikin Mas Ojak ini jadi semangat untuk bertahan di PT Sanskara? Kalau konteksnya Kalau konteksnya Mas Ojak kerja di Sanskara. ya. Kalau menurut saya ya, supaya ada motivasi untuk bisa apa namanya tuh mengajak para karyawan-karyawan. Maaf, jadi kurang lebih let's just say simulasikan kalau misalkan Mas Ojak di sini role-nya sebagai, let's say Mas Ojak kerja di PT ini. Cuma kira-kira menurut Mas Ojak sebagai anggota tim di sana, kira-kira butuh program motivasi seperti apa yang bikin Mas Ojak seperti sebagai worker di sana, sebagai tim itu merasa betah, biar semangat. Kira-kira apa sih yang harus kami fasilitaskan supaya Anda tuh merasa bersemangat di sini, supaya Anda mau bertahan? Mungkin ada yang namanya seperti liburan bersama, atau mungkin kayak ada acara kayak kumpul keakraban gitu, untuk ya lebih kayak apa namanya itu biasanya mingle, mengetahui satu sama lain gitu, kayak mengenal satu sama lain, dan juga kayak kayak mungkin bahasanya mentoring gitu ya, gitu. Kayak apa namanya untuk dilatih lagi gitu orang-orang supaya lebih mengetahui tujuannya di situ. Oke, berarti dengan ada yang mentoring, ada yang namanya active listening, saya dengan mendengarkan opini Anda, mendengarkan kebutuhan Anda, apa yang Anda butuhkan, berarti jika saya bisa berhasil memfasilitaskan ini, berarti harusnya Mas Ojak bisa lebih semangat lagi ya? Iya, harusnya itu. Oke, ya. Mas Ojak. Nah, ini lanjut lagi ya Mas Ojak. Ya. Singkat cerita tuh ada masalah besar lainnya, yaitu ketegangan antara tim internal. Karena yang tadi itu ada namanya konflik internal. Nah, untuk memperbaiki sinergi ini, Pak Yusuf konteks itu membuat proyek lintas divisi. Oke, lintas divisi itu tujuannya supaya tim-tim internal ini bisa lebih berkolaborasi dibandingkan berdebat, bukan berkompetisi. Oke, jadi yang Billy mau nanyakan ini, menurut pandangan Mas Ojak ini, kira-kira apa sih aktivitas kolaborasi yang mungkin sederhana lah yang bisa mempererat antar tim yang tadinya tuh saling bertengkar bahasanya? Ada nggak yang terlintas kira-kira aktivitas kolaborasi biar bisa nyatu bukan bertengkar? Mungkin aktivitas kolaborasi yang saya dapat ya, mungkin kalau misalkan ini kan perusahaan, tapi mungkin kita bisa mencontoh dari program-program yang ada dari universitas. Mungkin misalkan kayak apa tuh, mungkin kayak ada kayak simpelnya kayak mungkin games gitu, macam games, mini games yang kolaborasi tim ya. Mungkin saudara Billy tahu ya. Paham. Ya, mungkin itu bisa meningkatkan chemistry satu sama lain. Oh iya, berarti dengan meningkatkan chemistry harusnya keakraban di situ ada. Jadi saling mengenal lah satu sama lain lebih baik. Dengan games itu diadakan jadi sama-sama mengenal, sama-sama berbaur, jadi akrab, akhirnya bisa menyatukan satu tujuan yang sama, namun titik tengahnya. Oke, itu pandangan yang menarik Mas Ojak. Nah, ini selanjutnya itu dari cerita ini, studi kasus ini ya, ada tekanan untuk memenuhi target penjualan tetap tinggi di antara konflik ini yang tadi ya. Ada tekanan untuk memenuhi target penjualan tetap tinggi intinya. Jadi Pak Yusuf itu membagi strategi jadi 2 tim. Ada tim A, let's say, fokus ke target penjualan jangka pendek.
ada tim B yang fokus ke inovasi jangka panjang, sehingga dua misi ini tuh let's say bisa berjalan beriringan lah. Ya. Kalau pertanyaannya, kalau misalkan Mas Ojek ada di tim A yang dimana itu fokus ke target jangka pendek, do what works at the moment, biar bisa dikejar lebih cepat. Kira-kira apa sih cara Mas Ojek nih untuk menjaga kreativitas itu tetap hidup? Jadi walaupun harus terpaksa kejar target jangka pendek, kreativitas, inovasi itu tetap ada, tetap hidup. Let's say gini lah, let's say simpelnya Mas Ojek itu di PT ini dikasih proyek nih, proyek ini tuh deadline-nya cepat, cuma kita mau tuh achieve more. Kira-kira dalam konteks ketegangan dalam waktu singkat pendek ini, kira-kira ada nggak caranya Mas Ojek kira-kira pribadi untuk jaga kreativitas Mas Ojek ini tetap hidup? Jadi ada inovatif, do more in your own way, which is in a good way. Cara supaya meningkatkan motivasi dan kreativitas ya berarti. Iya. Kalau menurut saya pribadi mungkin biar lebih karya ini itu dalam waktu singkat tetap inovatif. Kan pas Mas Ojek pernah lah ngerasa kira-kira under pressure, cuma harus di sisi ngejar target, cuma perusahaan itu maunya harus Mas Ojek itu harus tetap kreatif, inovatif, do more. Kira-kira dengan Mas Ojek ini gimana nih pandangannya? Kalau menurut saya ya, setahu saya supaya inovasi dan kreativitas tetap ada, berarti secara nggak langsung kita harus bagaimana cara supaya mood kayak perasaan itu harus tetap balance ya, harus nggak boleh ya. turun ya, nggak boleh turun sama sekali nih ya. Berarti harus ada yang namanya program seperti mungkin hiburan-hiburan atau mungkin kayak apa acara-acara yang buat kayak sama kayak yang tadi, cuman ya mungkin refreshing lah biar gitu. Idenya ngalir ya, ngalir terus biar gitu. nggak terpaksa lah rasanya. Iya, karena kan keterpaksaan dan yang namanya pressure tuh kan menurunkan kreativitas, membuat buntu pikiran lah bahasanya. Iya betul gitu. sih. Nah mungkin program seperti hiburan yang saya sebut tadi mungkin bisa itu sebagai obat ya. Menarik sih ini rasa saya relate sih, betul sih. Karena dengan kita itu under pressure itu juga nggak baik. Kita tuh lebih jatuhnya apa ya? Bikin buntu lah. Betul. Kalau terlalu kaku bahasanya. Betul, jadi kita namanya manusia tuh butuh namanya refreshing. Peregangan, stres lah itu. Betul. Ya bahasanya. Betul. Mungkin semacam itu. Baik. Berarti selanjutnya lagi Mas. Ya. Ini nih ke short story lagi. Ya. Untuk mengurangi rasa salah paham, Pak Yusuf itu memperbaiki proses komunikasi di internalnya. Ya. Jadi semua pertemuan, let's say, semua pertemuan itu wajib membuat rekap meeting, catatan. Jadi semua update harian itu baiknya dicatat di suatu platform, biar semua kritik bisa disampaikan itu secara formal, bukan fisik-fisik. Jadi nggak ada yang namanya itu main belakang. Jadi setelah untuk mengurangi simpelnya untuk mengurangi salah paham ini ya. Jadi Pak Yusuf itu harus memperbaiki proses komunikasi internal. Jadi di mana nanti setiap meeting, rekapan meeting, catatannya itu diupdate di sebuah platform. Jadi semuanya bisa ngakses. Jadi semua kritik itu nggak ada main bisik-bisikan. Jadi kalau misalnya ada bisik-bisikan kan konflik, harus disampaikan secara belak-belakan, biar tahu kira-kira apa. Jadi simpelnya itu menurut Mas Ojek nih kira-kira apa ya aturan komunikasi yang cocok supaya kerja tim itu lebih lancar. Kira-kira terapan komunikasinya tuh biar lebih terbuka tuh gimana? Nggak ada yang tertutup. Mungkin ada yang kalau misalkan kayak waktu mungkin entah itu di universitas atau mungkin kerja kelompok atau apa, dia namanya evaluasi. Nah mungkin dari program evaluasi misalkan setelah pekerjaan nih mungkin ada bagian yang selesai, nanti di evaluasi bareng kita berdiskusi gitu ya Saudara Billy. Kayak misalkan kalau menurut yang dari
beberapa anggota nih gimana, kayak baiknya gimana, apa namanya, diajak terbuka lah. Gitu, kira-kira dia punya ide apa, yang satu ide apa, nanti didiskusikan, dikomunikasikan supaya tidak ada bentrok. Oke, jadi intinya itu harus dikomunikasikan lagi ya, harus didiskusikan lagi ya, supaya nggak ada yang berbenturan ya. Oke, jadi harus di make sure everything itu harus fix. Ya, gitu. Dan tidak ada rasa keberatan. Betul. Menarik. Saya setuju. Short story lagi, dalam menilai kinerja, kepala kantor itu sering terlibat berat sebelah. Jadi Pak Yusuf itu akhirnya memperkenalkan sistem penilaian yang lebih objektif, yaitu orang bisa sebutnya tuh KPI, indikatornya lah, supaya semua divisi itu dinilainya adil. Nah, kalau misalkan Mas Ojak dinilai di kantor ya, Mas Ojak itu lebih suka dinilai itu dengan cara apa sih? Apakah itu dengan cara penilaian lebih objektif KPI, atau malahan dengan penilaiannya lebih subjektif? Dan itu kenapa? Kalau menurut saya lebih tadi ada apa? Objektif juga ada tadi. Objektif itu KPI, satu lagi subjektif penilaiannya. Mungkin yang dalam konteksnya sedikit itu dari atasan bahasanya. Lebih objektif ya, soalnya supaya saya bisa mengetahui dari sudut pandang orang lain dan supaya saya mendapat banyak masukan. Ya. Dan base-nya lebih based on fakta ya, kinerjanya apakah perform atau tidak, lebih objektif biar bisa nilai nih kira-kira apakah saya itu sudah bisa maksimal di kemampuan saat ini, apakah saya sudah bisa mencapai level growth yang Mas Ojak inginkan. Berarti inginnya itu lebih ke arah objektif ya. Iya, karena kalau subjektif kan terkadang personal banget ya. Betul sih. Mungkin saya lebih milih objektif supaya mendapat lebih banyak sudut pandang sih. Seperti itu ya. Cuma mungkin nggak boleh ya namanya terlalu kaku juga ya. Iya. Cuma harus juga penyampaiannya harus baik-baik juga ya. Iya. Nggak boleh juga kita objektif, yang ada kita tuh galak jatuhnya. Jadi orang tuh ngedown pas dikasih masukan. Iya. Betul ya? Ya kayak gitu. Oke, setuju. Oke ya, satu lagi, ada sih beberapa lagi. Ini salah satunya yang ke-8. Untuk membangun sebuah budaya yang profesional, Pak Yusuf membuat program, let's say, kedisiplinan. Let's say, untuk meningkatkan kedisiplinan ini harus ada yang namanya jam masuk yang jelas, ada reward untuk datang tepat waktu, serta juga let's say ada pembinaan secara bertahap untuk pelanggaran ringan sebelum diberikan sanksi. Nah, pertanyaannya di sini adalah menurut Mas Ojak itu lebih efektif yang mana? Memberi hukuman duluan atau pembinaan duluan untuk masalah disiplin? Ini mana? Hukuman atau pembinaan yang duluan? Pembinaan. Karena jika diberi hukuman di awal, orang yang diberi hukuman bisa jadi dia merasa tertekan. Gitu, dan jika dia merasa tertekan, kinerjanya akan menurun. Nah, jadi hukuman itu taruh di akhir. Jika emang sudah tidak bisa ditolong, mungkin hukuman adalah jalan terakhir yang secara mau tidak mau harus diberikan. Tapi awalnya harus diberi pembinaan dulu sampai orang ini benar-benar bisa terbuka gitu, terbuka dirinya untuk memperbaiki diri dan juga untuk berkembang lebih dalam lagi agar lebih bisa lebih mawas dan lebih sadar. Betul. Oke, dan itu saya juga setuju sih kalau misalkan konteks ini. Betul sih, harus adanya pembinaan ya di awal ya. Saya kayak sosialisasi dan dibina kenapa dan kenapa, how and why and everything. Betul. Oke. Mas Ojak, mohon maaf ya. Ada 2 pertanyaan lagi. Ya, lanjutkan. Santai aja ya. Oke. Jadi yang ke-9, di mana itu konteksnya? Ketika ada sebuah konflik antara divisi yang memanas ya, akibat terjadinya perbedaan. Wah, berat nih ya. Berat dong perbedaan
let's say perbedaannya itu antara target kerja dan kapasitas operasional. Jadi misalkan antar divisi ini tuh panas. Jadi setiap divisi rasanya ada targetnya masing-masing dan mereka tuh ada kapasitas. Jadi itu sulit untuk berkolaborasi karena saking mumetnya. Yeah. Ya, jadi Pak Yusuf ini mau nggak mau harus membentuk tim namanya. Tim yang ini tuh let's just say, kalau menurut saya itu tim mediasi ya, tim mediasi yang tugasnya itu supaya itu bisa mendengarkan lah kedua both side lah antar divisi ini yang sedang bertabrakan, dan supaya bisa lebih clear lagi cari solusi win-winnya, Yeah. jalur tengahnya. Nah pertanyaannya aku nih, kalau Mas Ojak kira-kira jadi mediator di sini, segera mungkin hal pertama apa yang Mas Ojak lakukan untuk bisa meredakan konflik ini? Jika saya sebagai mediator, maka saya akan mencoba untuk mengumpulkan lagi divisi ini dalam satu forum. Lalu kita coba selesaikan masalah ini gitu, kayak mencari jalan keluarnya lah supaya segera mereda atau konflik ini, karena kan itu berpengaruh dengan yang namanya ini ya, kinerja perusahaan kan. Betul. Gitu. Jadi saya berusaha buat ya menjadi penengah di situ. Betul. Gitu. Dan aku pun juga setuju ya, karena kan di sini tugasnya mediator itu kan untuk mencari solusi jalur tengah. Betul. Bukan artinya memihak kepada satu, ini benar ya, yang itu salah, Iya. yang ini benar, dan sebaliknya. Iya. Jadi harus cari benar-benar solusi yang matang. Jadi semua dua ini tuh bisa nemu titik temunya. Oke, walaupun ada keterbatasan target ya, targetnya masing-masing dengan kapasitasnya masing-masing, cuma lebih ke arah bagaimana dengan divisi yang masing-masing job desk yang masing-masing itu bisa sinergi lah. Betul. Mediasinya kan kita harus tetap mencari jalan tengahnya terus ya. Ya. Yang artinya kita harus tahu kendalanya pains-nya di mana dan Ya. apa yang tim Anda sebagai mediator itu bisa fasilitasikan ini dalam arti memberi solusi yang terbaik lah, agar semua hal ini bisa berjalan dengan lancar sehingga bisa meredakan konflik antara dua divisi. Jadi Ya. harus active listening dan harus juga take action segera. Ya. Betul kan? Betul. Setuju. Harus menyatukan lah kita. Pagi ini kan kebersamaan ya dalam satu organisasi gitu. Seperti itu. Mas Ujab, Ya, mohon izin ini pertanyaan terakhir ya. baik. Lanjutkan. Pertanyaan terakhir ini, let's just say singkat ceritanya, akhirnya ini Pak Yusuf sadar ya, kalau kunci sukses itu bukan cuma mengejar hasil, Ya. tapi let's say juga harus memperhatikan kesejahteraan karyawan. Ya. Dan memastikan bahwa tugas yang diberikan tuh adil, Ya. sehingga ada yang namanya ruang untuk pengembangan diri dan mendengarkan aspirasi. Jadi bukan cuma masalah kerja workload, kebanyakan akhirnya nggak ada space buat pengembangan diri. Jadi merasa semua ini terbebankan dengan pekerjaan. Jadi harus ada space juga untuk diberikan ruang untuk growth dan aspirasi didengarkan, supaya semuanya itu bisa sama-sama lah berkembang. Bukan cuma hasil, cuma win-win. Anda juga yang kerja di situ juga dapat apa yang Anda inginkan, kami bisa fasilitaskan, dan juga kita semua bisa mencapai satu tujuan final yang akhir yang kita impikan bersama. Simpel aja pertanyaannya, menurut Mas Ojak, Ya. kira-kira gimana ya cara perusahaan itu bisa menjaga keseimbangan antara tuntutan kerja dan kesejahteraan karyawan? Nah, simpelnya itu. Kira-kira bagaimana pandangan Mas Ojak? Cara menseimbangkan antara kesejahteraan dan pekerjaannya. Betul. Kesejahteraan di sini kita artikan sebagai
apa yang Anda mau, growth. Saya di sini itu merasa terpanggil karena saya pengen belajar, growth, dan saya difasilitasin pembelajaran saya sehingga saya berkembang. Dan saya juga mau supaya saya itu bukan semua sekedar alat di sini. Cuma saya manusia, saya butuh sesuatu, Anda butuh sesuatu, sama-sama meet needs-nya, sama-sama akhirnya kita mau bekerja bersama. Kira-kira posisinya, memposisikan itu gimana ya? Cara perusahaan itu bisa keep both of this very well, balanced. Dengan pekerjaan yang bebannya cukup berat, sebagai atasan kita juga harus memfasilitasi karyawan-karyanya itu dengan, ya kalau ngomongin kesejahteraan mungkin saya setuju dengan saudara Billy seperti kayak pengembangan diri, program pengembangan diri. Ya, dan juga seperti mungkin ngomongin kesejahteraan bisa jadi dari kayak selain fasilitas pengembangan diri itu ada kayak ini ya apa? Mungkin buat kehidupannya juga. Jadi intinya memberi space lah, jangan Space. cuma kerja doang ya. Oh, Bener nggak? betul. Ah. Mungkin space itu bisa jadi mungkin dikasih kayak semacam apa bonus tiket liburan misalkan seperti itu, atau mungkin dapat bonus reward apa gitu, misalkan karena kinerjanya bagus sudah memenuhi target nanti dapat bonus apa gitu. Sebagai contoh entah itu dalam bentuk hadiah seperti mungkin kendaraan atau mungkin tiket liburan atau mungkin voucher belanja. Voucher belanja ya? Iya mungkin itu. Siapa sih yang nggak suka belanja? Ya, betul sih. Iya mungkin bisa kayak gitu. Betul itu bisa diterapin. Ya. Billy pun juga setuju karena di sini kan kita tujuannya adalah untuk sama-sama saling mensejahterakan lah. Karena kita kan tahu, karena kita ada yang kejar visi kita kejar, kita juga butuh duit buat hidup, kami juga manusia bekerja di sini, jadi semua harus balance ya nggak? Jadi nggak cuma kerja, berarti perusahaan tuh harus bisa jaga keseimbangan loh. Ini loh kerja dan ini loh kapasitas saya saat ini, sehingga Anda sebagai perusahaan bisa fasilitasin saya agar saya bisa berkembang lebih baik sesuai. Ya nantinya ketika saya sudah berkembang bisa mencapai target yang Anda minta, yang Anda harapkan lebih baik. Saya berkembang, Anda mendapatkan hasil yang Anda inginkan, jadi kita sama-sama mungkin. Ya. Setuju ya dalam konsep ini ya? Iya. Jadi kita kayak juga mementingkan kesehatan, memfasilitasi kesehatan para pekerja, dan juga kita memberi semacam hadiah yang saya bilang tadi, misalkan mencapai target. Ketika udah mencapai ada timbal baliknya. Iya, ada timbal balik. Kita ya memberi timbal balik kepada kinerja supaya mereka betah dan mereka senang untuk termotivasi lah ya untuk bekerja. Lebih dimanusiawikan lagi ya. Betul. Ya supaya mereka kinerjanya tetap meningkat dan balance everything. Iya gitu. Oke, Mas Ojak, mungkin itu saja diskusi kita kali ini. Sebelumnya, Billy pengen ucapin makasih banyak banget karena udah mau mendengarkan Billy. Sama Mas dan Billy. Terima kasih juga sudah memberikan umpan balik dalam bentuk sudut pandang pikir Mas Ojak. Dan ini cukup unik, sangat informatif bagi Billy. Dan lebih kurangnya Billy mau mengucapkan mohon maaf dan terima kasih banyak ya Mas Ojak. Sama-sama, maafkan jika mungkin pandangan saya kurang mendukung atau ada kesalahan kata. Ya saya memberi apa yang saya rasa saya bisa beri saja. Aman. Semuanya ini tidak ada salah, tidak ada benar, karena kita berdiskusi. Cakep. Oke, cakep ya. Cakep. Makasih ya. Sama-sama Mas Billy. Terima Oke. kasih insight-insightnya juga ya. Oke, kita close, maka kiss close.